Sang pengayom masyarakat polisi terus memproteksi diri dari ancaman teror, termasuk memakai rompi anti peluru. Cegah prostitusi di kalangan pelajar, tes keperawanan di sekolah mulai diwacanakan. Edisi terbaru foto buah hati pasangan kerajaan Inggris Kate Middleton dan Pangeran William dipamerkan. Halo, selamat petang saudara, apa kabar Anda hari ini? Kerusuhan di Lapas Labuan Ruku, Batubara, Sumatera Utara menjadi bukti darurat lapas di tanah air masih belum menemui titik pangkalnya. Perhatian publik kini tertuju pada lembaga yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM. Skenario apa saja yang dimiliki pemerintah soal tata kelola penjara di Indonesia? Ya, adakah strategi jitu untuk meredam berbagai gejolak, termasuk integritas para petugas dalam lapas? Kami hadirkan informasinya untuk Anda bersama sejumlah informasi terkini lainnya, seperti jebloknya nilai tukar rupiah. Bersama saya Teguh Parvinanda. Dan saya Tasya Mila, inilah Kompas Petang selengkapnya. Saudara, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Joko Susilo tengah bersiap menanti tuntutan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Joko Susilo terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atas dugaan korupsi alat simulator surat izin mengemudi. Sidang tuntutan Joko Susilo bisa jadi akan memakan waktu panjang. Bayangkan, lembar tuntutan Jenderal Bintang 2 ini lebih dari 2.000 halaman. Bahkan sidang sempat molor 1 jam dari jadwal semula pukul 1 siang. Joko didakwa mengorupsi dana proyek simulator berkendara yang merugikan negara hingga 144 miliar rupiah. Harta kekayaan Joko yang mencapai 100 miliar rupiah dinilai juga tak sesuai profilnya sebagai Kepala Korps Lalu Lintas. Keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa penasihat hukum Puji Raharjo SE 37 Saksi Hussein Hidayat. Saudara, lebih lengkap soal jalannya sidang tuntutan Irjen Joko Susilo, kita akan segera bergabung dengan rekan Dery Imani di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dery, sudah sejauh mana pembacaan tuntutan berlangsung? Ya, Tengku, Tasya, dan juga Anda saudara, memang pembacaan sidang tuntutan terhadap Irjen Pol Joko Susilo masih berlangsung. Ada yang menarik ketika jaksa penuntut umum memasuki ruang sidang, tadi kami melihat surat tuntutan yang akan dibacakan kepada Irjen Pol Joko Susilo ini dibawa dengan menggunakan troli, dan dari pengamatan kami ada sekitar 3-5 kardus surat tuntutan yang berada di troli tersebut. Dan kami, informasi yang kami terima, ada sekitar 2.934 lembar surat tuntutan yang akan diberikan kepada Irjen Pol Joko Susilo. Namun tidak semuanya dibacakan, hanya sekitar 900 halaman ini akan dibacakan oleh 7 jaksa penuntut umum secara bergantian. Dan perlu kami informasikan juga kepada Anda saudara bahwa Irjen Pol Joko Susilo didakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999 yang diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Selain itu juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 3 dan 4, Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 dengan denda 10 miliar dan kurungan penjara maksimal 20 tahun penjara. Dari berdasarkan penangkapan hingga proses persidangan ini, pihak KPK juga memang sudah menyita beberapa aset daripada Irjen Pol Joko Susilo seperti 33 tanah dan bangunan, 3 SPBU di kota berbeda, dan juga 4 mobil serta 6 bus yang bernilai sekitar 70 miliar rupiah. Dan pada tanggal 3 Agustus 2013 yang lalu, Jenderal Bintang 2 ini sempat melakukan sidang pembelaan dan menyatakan bahwa aset dan dana yang dimiliki oleh Irjen Pol Joko Susilo ini berdasarkan dari bisnisnya, yaitu menjual keris pusaka dan beberapa bisnis lainnya. Namun pihak dari majelis hakim menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak logik atau tidak berdasarkan nalar seperti itu. Dan selain itu saudara, kami masih menunggu proses pembacaan tuntutan yang hingga saat ini belum mencapai proses pembacaan final tuntutan yang akan diberikan kepada mantan Gubernur Akademisi Kepolisian ini. Ya, Tasya dan Tengku. Iya, baik, terima kasih Dery Imani untuk laporan langsung Anda dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan ada juga mengenai kasus hukum yang masih menjadi perhatian kita semua. Ini mengenai proses pemindahan para napi ke sejumlah lapas yang masih berlangsung, saudara. Namun keluarga napi belum tahu kemana anggota keluarga mereka akan dipindahkan. Para napi lapas Labuhan Ruku yang kemarin belum dipindahkan hari ini kembali dipindahkan ke sejumlah lapas yang ada di Sumatera Utara. Ada sekitar 500 napi yang dipindahkan. Proses pemindahan dilakukan menggunakan fasilitas kendaraan milik Brimob, lapas, dan kepolisian. Selama proses pemindahan, para keluarga napi tidak tahu ke lapas mana anggota keluarga mereka akan dipindahkan.
setuju Bu dan pemindahan ini Bu, setuju. Ya, di sini tak layak lagi ditunggu kan. Nanti kalau udah bagus kan di sini kembali. Ya. Tapi jauh Bu dari sini Bu. Kata kematian lagi. Jauh lah, nggak ke sana lagi lah kita. Ongkos nggak ada, kita orang tak mampu. Tapi Bu setuju ya Bu pemindahan itu Bu? Sudah nggak setuju, cemana lagi? Namanya sini udah nggak bisa ditunggu. Pada hari sebelumnya, para keluarga napi juga tidak diperbolehkan masuk menemui para napi. Tigor Munti, Kompas TV, Batubara, Sumatera Utara. Saudara, pekan depan Komisi 3 DPR akan menghadirkan Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin terkait kerusuhan Lapas Labuan Ruku, Batubara, Sumatera Utara. Tak hanya Menteri, Komisi 3 DPR akan menghadirkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia agar kerusuhan tidak lagi terjadi. 1 orang keluar Pak, 5 orang masuk. Bapak bayangkan bagaimana penuhnya lapas kami ini. Nah, persoalan-persoalan ini apakah politik anggaran, apakah kebijakan, apakah penuhnya lapas, SDM yang kurang. SDM petugas lapas kita itu kalau tidak membaik-baiki orang lapas, mereka itu tidak akan mampu menghadapi keganasan penghuni lapas. Karena jumlah SDM mereka memang tidak berimbang antara petugas dengan penghuni lapas. Oleh karena itu persuasi mereka harus tinggi. Cara persuasi tinggi itu adalah apa? Menjanjikan remisi. Kalau Anda baik, maka Anda bisa dapat remisi. Sementara remisi oleh kebijakan pemerintah diperketat. Nah, ini yang menyebabkan tingkat stres dan tingkat agresivitas warga binaan di lapas itu. Persoalan di lembaga pemasyarakatan di tanah air bak api dalam sekam. Solusi lapas berlebihan kapasitas masih buntu. Huru-hara di dalam lapas bukan pertama kalinya terjadi. Kita belum lupa dengan kericuhan dan pembakaran Lapas Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara. Disusul riak keributan di Lapas Cipinang, Jakarta beberapa waktu lalu. Menteri Hukum dan HAM bahkan nyaris tidak punya daya untuk menangani soal ini. Berikut jawaban Menkumham Amir Samsudin pada 18 Agustus lalu. Ya apa boleh buat ya, lapas dan rutan kami itu kan hampir 600 buah di seluruh Indonesia. Kejadian seperti ini tidak bisa saya mengatakan bahwa hal-hal seperti ini tidak akan terulang ya, karena problematik yang kami hadapi itu kan overkapasitas yang. Dan yang terbaru, Saudara, Menteri Hukum dan HAM bahkan pernah meminta bantuan TNI dan Polri untuk bersiaga penuh menghadapi persoalan kelebihan penghuni lapas. Dan berikut ini keluh kesah yang sempat dilontarkan Menkumham. Ingin saya sampaikan pesan melalui kesempatan ini pada seluruh lapas. Yang jelas petugas dengan dukungan aparat kepolisian dan TNI siaga di seluruh lapas dan rutan seluruh Indonesia. Saya kira ya itu yang persoalan overkapasitas itu adalah persoalan teknis yang sedang dirumuskan oleh tim teknis ya, bagaimana mengatasinya. Tentunya tidak terlepas juga dengan pembangunan, memanfaatkan lapas-lapas yang telah dibangun. Ya, masalah kelebihan di lapas tanah air bahkan sempat dikaitkan dengan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012. Pengaruh peraturan yang memperketat remisi ini menjadi pemicu besar kerusuhan. Dan peraturan pemerintah anti remisi yang jadi pokok persoalan bukan perbaikan di rumah tahanan. Berikut ini tanggapan Menteri Hukum dan HAM. Khusus berkaitan dengan pemberlakuan PP 99, seperti yang telah saya lakukan di tanggal 13 sesuai dengan edaran saya 13 Juli, sepanjang putusannya telah berkekuatan hukum pasti sebelum diberlakukannya PP 99 yaitu 12 November 2015, mereka juga berhak sepanjang mereka memenuhi persyaratan dan aturannya. Dari beberapa pernyataan Menkumham tadi, sekarang waktu kita juga menyimak sudah segenting apa sebetulnya kondisi rumah tahanan di negeri ini. Kita mulai, Saudara, dari Lapas Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara. Penghuni lapas melebihi kapasitas normalnya, lebih dari 1.000 orang harus berjejalan di dalam lapas.
Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, keadaannya lebih parah lagi. Lapas yang seharusnya dihuni 900 orang kini ditinggali lebih dari 3.000 orang. Bisa dibayangkan penuh sesak di dalam lapas. Ada juga Lapas Salemba, Jakarta Pusat yang bernasib serupa. Kelebihan kapasitas di lapas sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Lapas Kerobokan Bali juga tidak pernah sepi dari riak persoalan. Huru-hara di lapas juga pernah terjadi yang salah satunya dipicu kelebihan penghuni lapas yang mencapai 2 kali lipat. Dan selanjutnya yang terkini dan masih hangat diberitakan kerusuhan di Lapas Labuan Ruku, Batubara, Sumatera Utara. Penghuni lapas juga sudah melonjak hampir 2 kali lipat dari kapasitas normalnya. Saudara, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra ikut bicara soal manajemen penjara di Indonesia. Kelebihan lapas adalah kenyataan, tetapi langkah tegas pemerintah tidak bisa menunggu waktu. Satu yang menjadi perhatian Yusril, pemberian hukum alternatif khususnya untuk terpidana kasus narkotika. Berikut ini pernyataan Yusril Iza Mahendra selengkapnya. Jadi Departemen Hukum dan HAM sebenarnya harus mengambil satu langkah untuk lebih dulu melakukan perubahan terhadap undang-undang narkotika itu. Nah, kalau mereka yang menjadi korban tidak dimasukkan ke dalam LP, tidak dipidana seperti itu, maka otomatis akan terjadi pengurangan terhadap penghuni LP yang berasal dari kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Tapi kan itu tidak pernah dilakukan sampai sekarang. Nah, yang kedua, memang sejak zaman saya jadi Menteri Kehakiman dulu sebenarnya sudah mulai mengambil langkah bahwa mereka yang terlibat dalam kasus narkotik itu dipisahkan dari narapidana yang lain. Dan Anda bisa lihat sendiri itu di Cipinang, penjaraannya kan begitu rapi. Dan kemudian memang satu lembaga pemasyarakatan itu hanya khusus untuk kasus narkotik aja, tidak dicampur dengan yang lain. Saudara, kebijakan pemerintah yang disusun oleh pemerintah daerah ataupun pusat selalu jadi sorotan, apalagi jika mengandung kontroversi. Nah, betul, ini salah satu diantaranya. Ini mengenai rencana kebijakan tes keperawanan yang akan diberlakukan bagi semua siswi SMA dan sederajat di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Pro dan kontra kebijakan ini ramai diperbincangkan. Ada satu syarat tambahan jika ingin mengenyam pendidikan sekolah menengah atas dan sederajat di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, yaitu mengikuti tes keperawanan yang diberlakukan bagi semua siswi. Inilah wacana Dinas Pendidikan Kota Prabu Mulih untuk tahun ajaran 2014 sebagai respon maraknya kasus siswi yang diduga melakoni praktik prostitusi. Anggaran untuk tes ini pun tengah diajukan Dinas Pendidikan. Akan menganggarkan, tapi kalaupun itu akan disetujui. Kenapa? Karena untuk tes keperawanan itu kan mengandung unsur pribadi. Apakah itu sesuai dengan etika atau tidak? Jadi kan itu kan masih terlalu jauh kita akan berpikir ke arah dana yang positif, tapi kita akan pembahasan dulu. Meski kebijakan ini menuai protes karena dinilai mengintervensi masalah pribadi siswa, nyatanya sejumlah guru mendukung kebijakan. Alasannya supaya anak-anak itu tahu untuk menjaga dirinya ke depan. Karena kalau tidak salah untuk melanjutkan sekolah itu juga nanti ke perguruan tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi, itu selalu juga dites dengan tes keperawanan. Di tengah pro dan kontra, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menganggap tes keperawanan yang diwacanakan Dinas Pendidikan Kota Prabu Mulih melanggar prinsip umum. Jika bertujuan untuk mendidik moral dan karakter, maka diperlukan kebijakan yang lebih bijak dari pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, di dunia maya, kebijakan tes keperawanan bagi siswi SMA dan sederajat ramai diperbincangkan dan mengundang banyak komentar. Dan ini dia beberapa di antaranya. Iya, kalau kita lihat bagaimana juga ramai diperbincangkan, ini komentar yang sebenarnya mungkin kira-kira intinya ruang publik juga seharusnya tidak mengatur bagaimana yang ada dalam satu privasi dari seseorang. Iya, benar sekali. Kemudian jadi terlalu mencampuri urusan pribadi. Betul. Ini juga mungkin yang menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi bagaimana kita bisa lihat bagaimana ini salah satu Twitter bahkan mention ke Presiden SBY.
Bagaimana sekolah seharusnya tidak ikut campur terhadap Betul. sesuatu yang menjadi ranah pribadi. Ini juga mungkin diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah, karena sebatas baru pemerintah daerah yang memberikan komentar ataupun memberi wacana seperti ini, untuk bisa diperhatikan dalam mengatur peraturan yang memang sudah akan dibuat ke depannya. Ya, Saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi 4 anggota polisi tewas dalam 1 bulan terakhir. Bagaimana polisi bereaksi terhadap penyerangan ini? Wakapolri akan menjawabnya langsung bersama kami di Kompas Petang sesaat lagi. Gue punya firasat kalau malam minggu gue setelah ini akan kembali mengenaskan seperti dulu. Ikuti kisahnya di Malam Minggu Miko di Kompas TV. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Mantu disuruh datang, alasan batuk kering. Nanti batuk berdahak. Untung ada Woods. Woods, efektif hentikan batuk. Woods biru untuk batuk berdahak, Woods merah untuk batuk kering. Woods, spesialis hentikan batuk. Main sama cucu jadi seru. Setiap jam 3 siang, kini hadir. E-Paper Kompas Siang. Lebih luas, lebih interaktif, lebih menyenangkan. Surprise! Film ini aku persembahkan untuk ayah. Kompas, menjadi lebih. Kamu pasti ingat wajah-wajah ini. Stand up komedi Indonesia kompilasi. Senin sampai Jumat pukul 14. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Saudara, maraknya penembakan terhadap personel kepolisian oleh orang tidak dikenal membuat aparat Polresta Depok, Jawa Barat lebih waspada. Selain meningkatkan jumlah personel di lapangan, rompi anti peluru wajib digunakan saat berpatroli. Kewaspadaan saat menjalankan tugas di lapangan saat ini lebih ditekankan bagi anggota kepolisian. Menyusul maraknya penembakan kepada anggota polisi oleh orang tak dikenal. Selain meningkatkan jumlah personil saat di lapangan, aparat kepolisian Resort Kota Depok wajib menggunakan rompi anti peluru saat melakukan patroli. Penggunaan rompi anti peluru saat bertugas di lapangan bukanlah hal yang baru. Barang ini sudah lama di Depok, lalu kita berpakaian, kita pakai remas dengan roda 2 untuk mengamankan lingkungan daripada kegiatan masyarakat yang notabene-nya preventif dan preventif yang ada di wilayah Depok demikian. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan, petugas Polresta Depok terus meningkatkan patroli serta kerjasama dengan satuan keamanan yang ada di masyarakat. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV Depok, Jawa Barat. 4 anggota polisi tewas dalam 1 pekan terakhir. Instruksi untuk tidak menggunakan perlengkapan dinas polisi saat berangkat kerja dan tidak berpatroli sendirian telah dikeluarkan. Namun nyatanya korban masih terus berjatuhan. Bagaimana polisi bereaksi terhadap penyerangan ini? Kita langsung saja tanyakan kepada Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Ugro Seno. Selamat sore, Pak Ugro. Selamat sore, Tasya. Iya, Pak Ugro, kita ingin tahu seberapa darurat penyerangan-penyerangan ini berdampak terhadap institusi Polri. Ya, kalau terhadap anggota kita lihat pasti ada sedikit perubahan moral ada, tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan. Sekarang peran para pimpinan ini yang kita harapkan bisa memberikan motivasi kepada anggota bahwa risiko meninggal dalam tugas itu pasti akan dihadapi oleh semua anggota. Karena yang kita hadapi adalah para pelaku kriminal, pelaku kejahatan. Jadi kita tidak boleh mundur untuk itu. Karena kita sudah tanda tangan sebagai aparat negara, penegak hukum. Kemarin sebelum korban terakhir ada 2 korban yang ditembak di wilayah Pondok Aren.
tiba-tiba terjadi, sempat dikeluarkan instruksi untuk tidak menggunakan atribut pakaian dinas pada saat berangkat kerja dan juga tidak berpatroli sendirian. Itu seperti apa mental anggota Polri di mana mereka kemudian dipaksa untuk mungkin tidak bangga terhadap korpsnya? Jadi begini, aparat Polri kan pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, pemelihara keamanan. Kalau aparatnya ketakutan, siapa yang menggantikan tugas Polri? Jadi tidak berpakaian dinas saja, anggota Polri juga dikenal masyarakat. Jadi kalau sekarang ada instruksi oleh beberapa pimpinan mungkin ya, tapi bukan dari pusat, tidak menggunakan seragam, itu instruksi yang sangat-sangat konyol menurut saya. Ya kan? Tetap harus hadir, ada polisi yang berseragam dan ada polisi yang tidak berseragam. Yang tidak berseragam ya reserse atau intel. Kalau yang lain bertugas ya berseragam. Jadi itu juga nanti akan direvisi kah kebijakan seperti itu Pak, instruksi semacam itu? Belum pernah dikeluarkan. Belum pernah dikeluarkan. Bukan Kapolda yang mengeluarkannya Pak? Oh, nggak ada perintah, itu tidak ada. Kalau patroli harus berdua itu meningkatkan kesiapsiagaan. Karena ancaman terhadap anggota Polri sekarang yaitu ditembak. Jadi kalau patroli lebih dari satu orang, berdua, bertiga atau berempat, nah ini memberikan efek yang mungkin para pelaku kan berpikir 2-3 kali untuk berbuat itu. Pak Ugro, kita tahu sejak lama memang komposisi antara polisi dengan warga yang harus dilindungi memang belum ideal, Pak. Apakah kejadian semacam ini juga akan mempengaruhi ke depannya bagaimana polisi juga bisa mengayomi masyarakat? Ya, saya rasa lebih banyak hadir polisi di masyarakat. Akan kita tinjau kembali nanti berapa persentase polisi yang di bagian staf dan berapa di lapangan. Kekuatan di lapangan seharusnya 75% harusnya di lapangan semua. Yang 25% baru staf pendukungnya. Oke, dengan adanya peristiwa penyerangan yang cukup berurutan, kita bisa lihat berurutan dan lokasinya memang cukup terpusat di daerah yang sentral ya Pak ya. Apakah kemudian ada SOP baru dari anggota polisi ketika mereka berada di masyarakat, kemudian ada indikasi akan terjadi penyerangan? Jadi intinya polisi jangan berpisah dengan masyarakat. Polisi jangan jauh dengan masyarakat. Polisi harus bergaul dengan masyarakat. Informasi sekecil apapun di masyarakat itu harus direspon oleh polisi. Nah, para pelaku ini juga manusia. Jadi dimanapun mereka berada, tidak mungkin mereka tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, mudah-mudahan di daerah-daerah yang menjadi sentra tadi, seperti wilayah yang terjadi beberapa hari yang lalu, itu lebih ditingkatkan kehadiran polisi, Babin Kamtipmas, kemudian patroli juga bisa menyentuh masyarakat. Ya, siapa tahu warga bisa memberikan informasi ciri-ciri pelaku seperti ini, seperti itu. Ini mungkin yang kita harapkan seperti itu. Oke. Sejauh ini, ya. Tasya mungkin silakan. Ya, sejauh ini sudah ada indikasi mungkin Pak Ugro kira-kira apakah memang ini penyerangan ditujukan kepada polisi atau sebenarnya penyerangan yang sangat acak tapi kemudian yang menjadi korban adalah polisi atau seperti apa Pak? Kita tidak tahu motif ya pelaku ya, tapi kita tetap waspada bahwa kita tidak boleh melihat salah satu motif, jangan. Kita tidak boleh terjebak pada satu motif. Jadi kita ungkap, polisi bisa membuat terang ini suatu permasalahan ini, alternatif motif A, motif B, motif C dan sebagainya. Sehingga pada saat penyelidikan dan penyidikan tadi, kalau suatu saat pada titik kesimpulan, kita tidak terjebak. Ya. Kalau kita lihat dari pola-pola yang ada kan sebetulnya ada kesamaan Pak. Ada kabar juga menggunakan senjata rakitan. Arti ini harus menjadi salah satu konsentrasi juga dalam penyidikan. Kira-kira akan bagaimana Pak nanti jalannya untuk distribusi senjata rakitan atau mungkin akan ada pengawasan lebih ketat atau bagaimana Pak Guru? Ya, kalau senjata rakitan saya rasa dilarang ya. Kalau senjata api ada aturannya sendiri. Ya. Yang penting sekarang kalau senjata itu dibawa kemana-mana, ya kalau perbakin kan berbeda. Kalau pada saat razia di situ ditemukan senjata ya, kalau senjata api ya disita, diproses orangnya. Kenapa dia? Kecuali mungkin ada suratnya ya. Misalnya beberapa pejabat tertentu masih menggunakan senjata, masih ada. Bukankah, mohon maaf Pak, bukankah ini menjadi momen yang tepat misalnya untuk bisa kemudian lebih menertibkan lagi peredaran senjata atau penggunaan senjata di tengah-tengah masyarakat kita? Saya juga berpikir seperti itu. Sementara kita himbau tidak ada lagi senjata yang beredar di masyarakat. Karena sekarang polisi gencar melaksanakan operasi penertiban senjata api. Ketemu senjata api di jalan dan tidak ada identitas ya, ancaman undang-undang senjata api kan sudah cukup berat ya, kita proses. Oke, baik. Kita masih nanti akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pak Ugrosono ditahan dulu. Dan saudara tetaplah bersama Kompas Petang, kami masih akan kembali sesaat lagi.
Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Of happy tasty. Mantu disuruh datang, alasan batuk kering. Nanti batuk berdahak. Untung ada Woods. Woods, efektif hentikan batuk. Woods biru untuk batuk berdahak, Woods merah untuk batuk kering. Woods, spesialis hentikan batuk. Main sama cucu jadi seru. Gue punya firasat kalau malam minggu gue setelah ini akan kembali mengenaskan seperti dulu. Ikuti kisahnya di Malam Minggu Miko di Kompas TV. Kesehatan, suatu yang dekat namun kadang terabaikan. Reasons why you may not want to wear something constrictive, it may affect when you're lying down. Number two. Dikemas menarik dan menghibur. But what's the naked truth, Kelly? Was it the real deal? The Doctors. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7:30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Enjoy the happy taste. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Of happy tasty. Mantu disuruh datang, alasan batuk kering. Nanti batuk berdahak. Untung ada Woods. Woods, efektif hentikan batuk. Woods biru untuk batuk berdahak, Woods merah untuk batuk kering. Woods, spesialis hentikan batuk. Main sama cucu jadi seru. Kembali lagi di Kompas Petang, Saudara, menanggapi penyerangan yang menewaskan 4 anggota polisi dalam 1 bulan terakhir, praktisi hukum sekaligus pengamat kepolisian Johnson Panjaitan menilai siapapun yang berada di belakang aksi ini ingin mengirimkan pesan ada yang tidak beres di pucuk pimpinan Polri saat ini. Berikut kami hadirkan pernyataan selengkapnya. Itu memperlihatkan pemimpin Polri yang sekarang ini tidak beres dari segi kewibawaan. Karena di situ ditunjukkan di dalam masyarakat bahwa message teror itu sampai kepada pucuk pimpinan sehingga harus keluar instruksi, ya, dan yang menjadi aneh setiap kali di publik selalu rakyat diyakinkan seolah-olah ini teroris gitu loh, ya. Menurut nggak pernah institusi Polri menghadapi teroris dalam situasi buruk sekalipun, sampai di internal lembaganya sendiri ada instruksi sampai soal baju. Nggak ada. Justru selama ini negara dan masyarakat mendukung Polri terang-terangan fight melawan terorisme. Jadi segeralah Presiden ganti itu Kapolrinya. Kalau nggak Pak, kasihan polisinya. Minta tanggapan dari Wakapolri, Komjen Ugro Seno. Pak Ugro, kalau dilihat tadi bagaimana pernyataannya sudah seperti itu, benar Pak? Motifnya ada terorisme di balik ini? Motif yang dilakukan mungkin dikatakan teror setelah nembak mereka lari bisa ada. Motif dendam kepada beberapa anggota Polri yang lain mungkin ada. Motif pribadi kelihatannya belum kelihatan karena yang ditembak di beberapa tempat kan acak sasarannya. Jadi motif kelompok narkotika mungkin bisa juga yang nggak suka dengan polisi karena polisi ini bekerjanya memang bikin tidak nyaman para pelaku kejahatan di situ. Jadi segala motif ini akan coba kita ungkap, ya kan? Senjata kita bisa lihat kalau senjata nanti ada indikasi hasil laboratorium forensik, pelurunya kelongsongnya sama, proyektil sama, kemudian sasaran juga mereka sama di kepala rata-rata, ya mungkin indikasi ya pelakunya ya kelompok kecil atau mungkin 2-3 orang itu. Orang yang itu saja artinya? Ya seperti itu, kita akan mengarahkan ke situ juga nanti kan. Oke, kalau melihat fakta dari tiap tempat kejadian, apa kemudian bisa disimpulkan bahwa yang melakukan penembakan ini adalah kelompok yang cukup terlatih? Paling tidak mereka pernah berlatih. Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka terlatih. Terlatih kan berarti harus nembak sekian jam, pelurunya sekian, nggak bisa. Tapi mereka pernah menggunakan senjata api lah. Melihat dari sasaran tembakannya kemudian langsung mengenai kepala, kemudian ditabrak terjatuh tetapi masih bisa menembak anggota polisi yang keluar dari mobil, seperti itu Pak. Keberanian untuk menembak manusia itu kan perlu latihan ya. Mereka berlatih lah, mungkin latihan dengan gambar itu bisa. Jadi
Kalau terlatih kan sertifikat saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi kalau berlatih mungkin menurut saya mereka pernah berlatih. Nah, Pak Ugro kalau kemudian mengatakan misalnya bisa dikatakan terlatih, kemudian bisakah kemudian kita melihat bahwa mungkin saja dari militer atau jangan-jangan dari internal polisi sendiri? Nah, kita justru menghindari isu yang mengarah ke situ ya. Jangan sampai mungkin ada kelompok yang ingin mengadu domba antara TNI dan Polri. Ini kan TNI dan Polri sudah akrab, nggak ada masalah. Jadi kita waspadai. Jadi pihak intelijen yang kita harapkan berperan untuk bisa mengungkap isu-isu yang kemungkinan beredar. Anggota juga kita tekankan, jangan terpancing isu-isu yang sifatnya masih dianggap isu sesat lah kira-kira kan gitu. Sejauh ini informasi dari intelijen seperti apa Pak Ugro? Informasi dari intelijen banyak mengarah pada kelompok yang diduga selama ini menggunakan senjata api ya. Jadi bukan hanya teroris saja, kelompok menggunakan senjata api kan banyak. Orang nagih utang pakai senjata api ada, orang nggak suka dibuntuti pakai senjata api banyak. Jadi kelompok-kelompok yang menggunakan senjata api selama ini yang mungkin ada yang sudah keluar dari penjara, kita kumpulkan semua, kita analisa juga. Ya. Apakah mungkin polisi juga sudah sampai pada kesimpulan misalnya memang ada satu pesan yang ingin disampaikan di sini, bukan sekedar tindak pidana kriminal murni begitu, memang ada sesuatu pesan yang coba disampaikan dalam tindakan-tindakan yang sudah kita lihat selama ini? Kalau pesannya yang resmi mungkin belum ada, biasanya kan ada, kalau bom ada pesan ditulis ya misalnya tidak puas dengan ini. Tapi ini tidak pernah ditinggali tulisan pesan dan sebagainya. Tapi kalau hanya untuk mungkin sekedar memberikan kegelisahan anggota Polri ya mungkin pesannya seperti itu. Tapi sampai sejauh ke dalam di balik pesan itu yang tersirat lebih dalam kita belum bisa mengungkap. Oke. Dan kalau banyak masyarakat, banyak pendapat yang mengatakan juga ini jangan-jangan ada hubungannya dengan nanti ada suksesi di tubuh Polri, Pak. Kita tahu nanti Kapolri juga sebentar lagi akan diganti. Apakah ini juga akan menuju ke sana? Ada calon-calon juga di sini. Apakah ini artinya ada gonjang-ganjing atau bagaimana? Nggak ada lah. Mencederai kewibawaan Polri agar pimpinan yang saat ini sedang menjabat terlihat mungkin tidak kompeten gitu, Pak Ugro? Kalau Polri pimpinan di level manapun itu bisa berganti, nggak ada masalah. Tapi yang penting organisasi profesionalisme kita ini nggak bisa diganti. Jadi saya nggak bisa memerintahkan anggota Polsek harus begini, nggak bisa, karena sudah ada standarnya sendiri ya. Jadi terlalu pagi kalau saya mengatakan bahwa ini ada kaitan dengan suksesi ya. Saya berani katakan bahwa ini tidak ada. Tidak ada kaitannya. Tidak ada. Oke, saya kembali lagi ke pertanyaan instruksi seperti apa yang akan Pak Ugro keluarkan saat ini mengingat sudah ada 4 orang yang tewas dalam jangka waktu 3 minggu. Ya sesuai Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian sebagai insan tribrata Polri ini, ya polisi wajib menjaga ketertiban bukan umum, ketertiban pribadi dari rakyat kita jaga. Jadi jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita menyerah dengan situasi gini. Kalaupun toh itu ada risiko meninggal, itu risiko dari tugas. Memang polisi berat. Kalau polisi sudah berjalan, ya kalau tidak hati-hati, satu meninggal seperti kejadian penembakan, salah di bidang hukum masuk penjara. Jadi polisi tidak gampang. Nah di sini mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita berjalan di atas 2 titian, yang satu ini bisa sampai ujung dengan selamat seperti itu. Saat ini mental anggota seperti apa sih Pak ketika mereka harus melindungi masyarakat tetapi di satu sisi mereka lihat teman-temannya mereka sendiri yang menjadi korban dan mereka harus melindungi diri mereka sendiri? Jadi sama ya, kita dulu pernah juga tugas di Timur. Kita lihat begitu ada anggota kawan kita yang kena tembak meninggal, kita tidak surut. Kita harus lihat rekan-rekan kita TNI. Kalau perang, begitu satu kena peluru mundur semua, ganti preman, baju preman, di mana negara kita kan? Ini aparat negara. Polisi sama. Ada rekan kita jadi korban, kita tingkatkan kesiapsiagaan kita. Mari kita ungkap ada apa di balik kasus ini, motifnya kita dapat ungkap pelakunya, dan mudah-mudahan kejadian-kejadian meninggalnya anggota itu sebagai faktor yang bisa mendorong kita untuk lebih giat melaksanakan tugas-tugas sebagai pemelihara keamanan, kemudian pelindung pengayom dan pelayan serta penegak hukum, itu saja. Terakhir Pak, mungkin secara umum Bapak juga bisa sampaikan bagaimana kondisi keamanan kita terkait dengan situasi yang menimpa Polri saat ini. Ya, masih saya katakan relatif aman ya, nggak ada masalah ya. Hanya kejadian penembakan itu saja yang orang mengaitkan mungkin polisi moralnya turun, kondisi keamanan terancam, enggak. Ya,
saya yakin bahwa semua kejahatan itu kan meninggalkan bekas. Justru dari kejadian terakhir ini kelihatannya juga Tuhan Yang Maha Kuasa mudah-mudahan ya bersama kita memberikan jalan. Karena nyawa itu hanya milik Allah ya. Kalau diambil sama pelaku kejahatan seperti itu, bukannya rakyat atau bangsa yang marah atau keluarganya, mungkin Tuhan juga marah. Jadi kejadian kemarin itu memang oleh pelaku juga tidak diduga kalau sampai mereka bisa ketemu anggota yang sedang berpatroli naik kendaraan itu kontak senjata. Dari kejadian terakhir ini kelihatannya juga Tuhan Yang Maha Kuasa mudah-mudahan ya bersama kita memberikan jalan. Karena nyawa itu hanya milik Allah ya. Kalau diambil sama pelaku kejahatan seperti itu, bukannya rakyat atau bangsa yang marah atau keluarganya, mungkin Tuhan juga marah. Jadi kejadian kemarin itu memang oleh pelaku juga tidak diduga kalau sampai mereka bisa ketemu anggota yang sedang berpatroli naik kendaraan itu kontak senjata ya, karena mereka hanya ngincar satu itu yang di luar. Ya ini mudah-mudahan sudah bisa mengarah ke sana menurut saya. Saya yakin ini bisa kita ungkap. Jadi walaupun tadi saya sudah katakan terakhir, mungkin ini juga yang paling terakhir Pak. Sudah ada konfirmasi kah misalnya ada keterlibatan Densus di sini? Di mana? Di dalam serangkaian teror ini? Semua kita libatkan, informasi semua kita libatkan. Jadi kalau sudah menghadapi senjata api ada korban, bukan hanya anggota Polri ya, korban masyarakat pun, bom juga sama, semua kekuatan kita padukan jadi satu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan yang baik dalam rangka untuk mengarah kepada siapa para pelaku ini. Baik, Pak Ugro Seno, terima kasih untuk waktunya di Kompas Petang. Ya, terima kasih. Dan saudara, kami masih akan kembali lagi dengan informasi mengenai SKK Migas yang berbenah dengan membentuk tim perbaikan dan pengawasan seusai penangkapan mantan kepala SKK Migas, Rudy Rubiandi ini. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Kompas Sport, saksikan setiap hari. Kompas TV, inspirasi Indonesia. To keep in touch, to say I miss you, to be whoever you want to be, to fall in love, to feel the world, to be famous and spontaneous, to be whoever you want to be, to celebrate life, Karena siapapun kamu dan apapun kebutuhannya, hiduplah dengan cara smart dengan bergabung di jaringan anti lelet Smart Friend. Halo, pecinta sensasi. Sensi, sensasi selebriti. Senin sampai Jumat, pukul 11.30. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Saudara, pasca penangkapan mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandi, pejabat sementara Kepala SKK Migas langsung melakukan pembenahan dengan membentuk tim perbaikan dan pengawasan. Dalam keterangan persnya tadi siang, Kepala SKK Migas Johannes Wijonarko mengatakan telah mendapat instruksi dari Komisi Pengawas yang diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM untuk melakukan pembenahan. Semua proses bisnis di dalam SKK Migas akan dilakukan asesmen dengan bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Tim ini akan bekerja dalam rangka program pencegahan korupsi di segala lini di SKK Migas. Dalam melaksanakan pekerjaannya, tim ini akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan meminta masukan juga dari pihak-pihak yang berkompeten. KPK kembali memanggil Kepala SKK Migas nonaktif. KPK meminta klarifikasi Rudy Rubiandi terkait dana yang disita KPK dari kediamannya dan ruang Sekjen SDM. Dengan mengenakan rompi khusus tahanan KPK, Rudy keluar dari gedung KPK setelah lebih dari 2 jam dimintai klarifikasi tentang dana senilai 7,8 miliar rupiah dan 200.000 dolar Amerika yang disita KPK.
Sebelum diperiksa, Rudi membantah dugaan adanya pertemuan dengan Menteri SDM Jero Wacik sebelum menerima suap. Rudi juga membantah adanya surat terbuka atas nama dirinya yang menyebutkan adanya aliran dana SKK Migas ke partai politik. Kita akan bergabung bersama Radi Saputro yang saat ini berada di gedung KPK untuk informasi lengkapnya. Radi, dalam pemeriksaan kali ini apakah KPK menemukan bukti asal-usul dana yang disita dan kemana dugaan aliran dana ini? Ya, Tasya, Teguh, dan juga saudara, sejauh ini memang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyita sejumlah barang bukti berupa uang, dan uang itu total hingga saat ini adalah 1.242.100 dolar Amerika Serikat, lalu ada 187 dolar Singapura dan 180 gram keping emas. Namun yang sudah diketahui sejauh ini aliran dana yang mengalir dari dana-dana tersebut yakni diberikan oleh Simon Gunawan Tanjaya. Dia adalah komisaris PT ataupun Kernel Oil Private Limited yang akan diberikan kepada mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini melalui perantara yang bernama Devi Ardi. Dan selebihnya memang KPK hingga saat ini belum menerima ataupun mendapatkan barang bukti lain selain barang bukti dana-dana tadi. Dan yang menarik saudara, sebenarnya ada dana sebesar 200.000 US dollar yang ditemukan KPK saat menggeledah ruang kerja Sekjen Kementerian SDM Waryono Karno. Namun hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan resmi dan mengaku belum mengetahui asal-usul dana ini dan akan diberikan kepada siapa dana ini dan berasal dari mana dana tersebut. Dan Rudi Rubiandini sendiri tadi siang hadir di gedung KPK memang untuk bukan menjalani pemeriksaan, melainkan hanya untuk mengklarifikasi sejumlah barang bukti yang disita oleh KPK. Dan juru bicara KPK Johan Budi sudah menyatakan bahwa ini memang bukan proses pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh KPK, melainkan hanya proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPK kepada Rudi Rubiandini. Berikut pernyataan resmi Johan Budi, juru bicara KPK terkait hal ini. Pemeriksaan ya, tadi tersangka RR itu tidak diperiksa dalam proses pemeriksaan, tetapi tadi ada beberapa bukti yang ditemukan di rumah yang bersangkutan. Kemudian disimpulkan tidak terkait, dikembalikan pada yang bersangkutan. Apa aja Bang? Yaitu diantaranya ada brosur mobil. Rudi Rubiandini tadi hadir di gedung KPK pada pukul 13.45 siang dan menjalani proses klarifikasi hingga pukul 15.30 petang tadi. Dan saat keluar dari gedung KPK, Rudi Rubiandini berkali-kali membantah dan kali ini juga kembali membantah bahwa memang aliran dana yang mengalir kepadanya itu ditujukan untuk pelaksanaan konvensi Partai Demokrat. Dan sambil menggelengkan kepala memang Rudi tidak mengatakan hal apapun dan langsung memasuki mobil tahanan untuk menuju rumah tahanan KPK. Dan saudara, kasus ini juga mengundang reaksi sejumlah kalangan termasuk dari LSM dan LSM Indonesian Corruption Watch juga menyoroti kasus ini dan memberikan catatan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia untuk berbenah. Dan ini sebagai momentum, menurut ICW sebagai momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan di tubuh Kementerian SDM. Dan juga terkait aliran dana yang mengalir pada kasus ini juga diharapkan bisa terkuak dari fakta-fakta yang saat ini sedang digali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan berikut pernyataan resmi dari ICW terkait hal ini. Yang dilakukan oleh Jero Wacik sebagai Menteri SDM adalah membuka dan mengundang BPK, KPK gitu ya, ataupun Dirjen atau BPKP misalnya untuk melakukan dua hal. Satu dalam konteks penegakan atau penegakan hukumnya begitu berlaku proaktif. Kemudian yang kedua melakukan inisiatif misalnya meminta BPK atau BPKP melakukan pemeriksaan menyeluruh. Junimart Girsang, pengacara Simon Gunawan Tanjaya, komisaris Kernel Oil Private Limited juga sempat mendatangi KPK dan mengatakan kliennya memang memberikan sejumlah uang sebesar 700.000 US dollar dan dia sudah mengaku kepada penyidik memberikan uang itu. Dan Simon mengaku uang ini bukan untuk suap, melainkan untuk ekspansi perusahaannya kepada SKK Migas dan memang melakukan tender bersama SKK Migas. Dan Simon juga mengaku perusahaannya sehingga saat ini memang belum pernah
melakukan tender di SKK Migas. Demikian laporan dari Gedung KPK, kembali ke Tasya dan Teguh. Baik, Radi Saputro langsung dari Gedung KPK Jakarta. Iya, saudara, meski dibantah, namun isu dugaan suap migas juga nampaknya masih santer terdengar akan mengalir dananya ke dana atau konvensi Partai Demokrat. Dan terlepas dari spekulasi ini, saudara, siapa saja tokoh yang akan masuk konvensi penjaringan calon presiden ala Partai Demokrat? Ini salah satunya, Dahlan Iskan. Nama terbaru yang disebut-sebut, dan ini merupakan nama baru dalam bursa calon peserta konvensi Demokrat. Kita tunggu bagaimana peluang Dahlan Iskan dalam konvensi Demokrat. Dan berikutnya Mahfud MD yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi juga dibidik Demokrat. Menurut Mahfud, ia sudah diberitahu secara lisan dan serius oleh Jero Wacik untuk ikut dalam konvensi. Ada Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan. Gita sudah santer disebut sejak awal konvensi Demokrat digaungkan. Kemudian ada juga tokoh TNI seperti Joko Santoso, mantan Panglima TNI. Kemudian Endriartono Sutarto, Panglima TNI di era Presiden Megawati. Keputusan Endriartono mengikuti konvensi Demokrat berbuah konsekuensi, diberhentikan dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, tempatnya bernaung. Kemudian ada juga Hayono Isman, merupakan tokoh internal partai yang juga masuk dalam bursa. Ada Ahmad Mubarok. Dan terakhir ada Marzuki Ali, Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat yang juga menjabat Ketua DPR saat ini. Masih ada nama Pramono Edi yang merupakan ipar dari Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patijalal yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat. Dan terakhir ada Irman Gusman, Ketua DPD. Dan juga Jumuh Hidayat, Ketua dari BNP 2 TKI. Saudara, pendistribusian logistik Pilkada Jawa Timur dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang ke seluruh tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK pada Selasa siang. Namun semua jenis formulir yang sudah didistribusikan ke tingkat PPK pada hari sebelumnya justru ditarik untuk ditempel stiker nama pasangan Khofifah Herman. Setelah 2 hari dilakukan penyortiran surat suara, sebagian besar logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur mulai didistribusikan KPU Kota Malang ke seluruh PPK. Dari total surat suara yang terkirim, masih terdapat kekurangan sebanyak 587 surat suara. Direncanakan semua logistik sudah didistribusikan hingga ke tingkat tempat pemungutan suara atau TPS sehari sebelum pelaksanaan pencoblosan. Tercatat total daftar pemilih tetap di Kota Malang dalam Pilkada Jawa Timur 2013 lebih dari 6.000 pemilih. Iya, 29 Agustus ini waktunya bagi warga Jawa Timur untuk memilih pemimpin Anda. Dan kami akan tampilkan profil salah satu di antara ini adalah Muhammad Sihat yang juga menjadi calon wakil gubernur yang mendampingi Egy Sujana. Ini adalah seorang birokrat senior yang sudah berkecimpung selama 39 tahun. Kami hadirkan profilnya untuk Anda. Beginilah aktivitas sehari-hari yang dilakukan Muhammad Sihat pasca pensiun menjadi camat pada tahun 2006 silam. Pria kelahiran Sumeneb 1 Januari 1950 ini dikenal sebagai sosok suami dan ayah yang hangat di mata keluarganya. Sihat sering meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga tercinta, sembari sharing bersama istri dan kedua anaknya. Sebelum pensiun, perjalanan hidup warga perumahan Lembah Harapan, Surabaya ini lebih banyak sebagai pelayan masyarakat. Selama 39 tahun menjadi pejabat jajaran pemerintah Kota Surabaya, mulai dari lurah, mantri, polisi, dan sekretaris camat. Jabatan camat didudukinya setelah lulus pendidikan sekolah Pamong Praja. Berbekal pengalaman ini membuat Sihat terpanggil untuk maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur, mendampingi calon gubernur Egy Sujana dari jalur independen. Dalam pencalonannya, Sihat yakin meraup suara besar dan menang. Lantaran pencalonannya langsung berakar dari dukungan masyarakat. Visi dan misi Sihat untuk menuju Jatim 1 adalah
ingin mengedepankan kebijakan perangkat desa dan kota di garda depan. Visi misi yang disampaikan, dilaksanakan kepada masyarakat itu ada hal yang melekat bedanya, yaitu ketika pelaksanaan sesuatu itu disampaikan kepada masyarakat, belum tentu itu berangkat dari karakter langsung visi misi. Bisa karena dia hasil membaca, tapi kalau itu karakternya, maka akan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pencalonan Sihat di ajang pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2013 mendapat dukungan kuat keluarga, khususnya dari istri tercinta. Sangat mendukung. Ya, karena pada saat menjabat sebagai lurah sampai camat, beliau sangat mementingkan masyarakat. Sihat yakin dapat menjalankan roda pemerintahan Jawa Timur dengan baik dan menjadi pemimpin yang amanah jika terpilih nantinya. Karena pengalamannya dan dibarengi calon gubernur dari aktivis senior Egy Sujana yang bertanggung jawab memperjuangkan kepentingan rakyat. Ahmad Effendi, Misdianto, Kompas TV, Surabaya. Ekspedisi panjang menjelajahi Nusantara untuk menemukan wajah Indonesia yang sebenarnya, sejujurnya. Anda masih bersama Kompas Petang. Saudara, sedikitnya 20 warga tewas dan 7 orang lainnya hilang akibat banjir yang terjadi di Guangdong, Cina. Lebih dari 100.000 orang telah dievakuasi. Hujan yang terus mengguyur bagian selatan Cina di Provinsi Guangdong menyebabkan banjir tidak kunjung surut. Lebih dari 100.000 warga telah diungsikan, sementara puluhan warga desa Santou masih terendam air dan terputus dari aliran listrik serta komunikasi. Sekitar 2.800 tentara dikerahkan untuk membantu proses penyelamatan. Dan saudara, 2 helikopter juga diturunkan untuk mengirim bantuan air minum dan makanan bagi para korban. Menurut Badan Meteorologi setempat diperkirakan banjir akan sulit surut karena air di Sungai Lianjiang dan muara laut masih tinggi. Saudara, foto keluarga Pangeran William, Kate Middleton, dan Pangeran George resmi dipublikasikan untuk pertama kalinya. 2 buah foto snapshot dipublikasikan oleh Pangeran William dan Kate Middleton. Foto ini diambil oleh ayah Kate, Michael Middleton, pada awal Agustus di taman keluarga mereka di Berkshire. Foto pertama diambil dengan posisi berdiri saat Kate menggendong Pangeran George yang sedang tertidur. Sementara foto kedua menunjukkan William dan Kate duduk di atas karpet piknik bersama anjing keluarga Middleton, Lupo. Sejumlah pengamat kerajaan mengaku kecewa karena foto-foto ini tidak menunjukkan wajah Pangeran George secara jelas dan tidak diambil secara profesional sesuai tradisi kerajaan. Pasangan ini memang beberapa kali mendobrak tradisi kerajaan, mulai dari mengganti popok sendiri hingga Pangeran William yang mengendarai mobil saat meninggalkan rumah sakit. Dan saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam terakhir di Kompas Petang. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Teguh Parvinanda. Dan saya Tasya Lutmila, sampai jumpa.